Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Kurnada Jayana Griku di channel Spiritual Science dan Kesadaran. Oke, kali ini kita akan bahas materi tentang edukasi self-talk ya. Kenapa sih kita harus mengedukasi self-talk kita? Nanti kita akan bahas di materi berikut ini. Oke, saya ke laptop dulu ya. Baik teman-teman, seperti yang sudah saya sebutkan di depan tadi, bahwa kita akan ngobrolin tentang edukasi self-talk, mengcounter self-talk negatif. Jadi kenapa materi ini yang dibawakan pada kesempatan kali ini, karena banyak yang bertanya kenapa sih kita harus mengedukasi self-talk gitu. Dan hari ini insya Allah saya akan bawakan materi ini, mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita harus mengerti apa sih self-talk itu, gitu kan? Oke. Self-talk adalah dialog internal pada diri sendiri. Yang paling mudah itu biasanya kalau kita ingat-ingat sebelum kita bangun beneran, kita mau bangun tidur itu ya, biasanya kan ada dua tuh yang ngomong dalam tuh. Dah bangun dah, subuh nih, kita sholat subuh misalnya ya. Tapi yang lain akan bilang seperti ini, nanti dululah 5 menit lagi, masih capek, masih ngantuk, dingin. 5 menit atau 10 menit lah dulu ya gitu kan. Nah, itu self talk. Jadi ada dialog internal pada diri sendiri. Dan menurut Deepak Chopra itu self talk di dalam diri kita itu rata-rata itu terjadi 50.000 sampai 65.000 kali per harinya, di mana 70%-nya merupakan self talk negatif. Jadi menurut beliau seperti itu. Apakah benar? Well, saya nggak tahu ya. Ini penelitian beliau dan oke, kita percaya sajalah bahwa kita dalam sehari tanpa kita sadari kita ada 50.000 sampai 65.000 kali self talk dalam diri kita per hari, dan 70%-nya adalah self talk yang negatif. Karena self talk itu kan tadi saya contohkan yang gampang diketahui, yang pada saat kita mau bangun tidur itu kan, ya itu self talk yang jelas. Tapi ada lintasan-lintasan pikiran di dalam diri kita yang sometimes kita tidak sadar itu terjadi begitu, dan barangkali itulah yang termasuk yang dihitung oleh Deepak Chopra. Oke, lalu kenapa sih 70% itu self talk negatif? Ini juga kita belum tahu ya hingga sampai saat ini. Cuman ada ahli yang mengatakan bahwa itu barangkali dulu pada saat awal-awal penciptaan manusia itu mereka pakai teori bahwa kita ini turunan masih dari orang-orang yang primitif hidup di gua-gua itu mengatakan bahwa self talk negatif itu terjadi karena untuk menjaga diri kita begitu. Saya sendiri kurang jelas alasannya itu dan saya kurang bisa menerima ya, karena kalau saya percaya kita turunan Nabi Adam, dan dari Nabi Adam kita sudah punya kebudayaan, jadi mungkin tidak akan seperti itu juga. Jadi kita tidak akan membahas itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang lalu yang dimaksud dengan self talk negatif dan keadaan negatif itu seperti apa. Nah, keadaan negatif ini di dalam diri kita, di dalam otak kita, itu rupanya lebih mudah terekam di dalam memori jangka panjang kita. Jadi kalau misalnya kita ini diminta untuk menceritakan hal-hal apa yang paling berkesan dalam hidup Anda, kita tidak menyebutkan hal yang positif atau yang negatif, biasanya yang muncul duluan adalah hal-hal yang negatif yang pernah kita alami dalam hidup kita. Karena apa? Karena keadaan negatif ternyata merangsang aktivitas limbik, dan karenanya menyebabkan hipokampus menanamkan pengalaman itu ke dalam memori emosional jangka panjang. Ini menurut pakar neuroscience ya, Andrew Newberg dan Mike Workman. Nah, sementara hal-hal yang positif atau yang menyenangkan justru tidak memicu reaksi sekuat efek pikiran negatif itu tadi. Jadi itulah sebabnya pengalaman positif lebih susah diingat daripada pengalaman negatif. Ada seorang neuroscience
yang lain, neuroscientist yang lain, namanya adalah Dr. Rick Hanson, mengatakan bahwa otak kita itu seperti velcro terhadap hal-hal negatif dan seperti teflon terhadap hal-hal positif. Jadi kalau velcro itu kan kuat banget ya katanya, kalau kita tarik itu sampai bunyi krek gitu kan. Nah sementara kalau teflon kan licin banget. Jadi hal-hal negatif itu melekat kuat, sementara kalau hal-hal positif itu malah gampang dilupakan. Jadi sepertinya otak kita itu bekerja seperti itu. Nah, karena kita mengerti bahwa otak kita bekerja seperti itu, sekarang kita harus punya trik dong, punya trik karena sepertinya fitrahnya seperti itu, hal-hal negatif gampang menempel, sementara hal-hal positif justru gampang hilang, maka kita harus punya trik. Nah, bagaimana triknya? Nah, triknya ini yang akan kita dapatkan dengan cara nanti melalui kita belajar sesuatu supaya kita bisa mengcounter self-talk negatif itu tadi. Nah, dari 70% self-talk negatif itu umumnya adalah hal-hal yang mengarah kepada egosentrisme sebenarnya. Nah, turunan dari egosentrisme itu ya yang pertama egois, yang kedua adalah tidak mau disalahkan, yang ketiga mencari pihak luar yang bisa disalahkan atau mencari kambing hitam, dan yang keempat adalah mau benarnya sendiri. Jadi semuanya yang keempat ini kan sebenarnya bagian dari egosentrisme, dari egoisme seseorang. Dan faktanya kan begitu. Coba kalau kita salah ya, itu kita kalau level kesadaran kita masih rendah, itu sedapat mungkin kita akan mencari pembenaran bahwa yang kita lakukan itu benar. Macam-macam alasannya. Dan selalu berusaha mencari pihak di luar diri kita, entah itu manusia atau entah itu suatu situasi atau kondisi, supaya itu bisa kita salahkan. Nah, dan faktanya seperti itu. Nah, itu sebabnya kenapa kita perlu belajar sesuatu dari luar diri kita, dari orang lain, dari situasi di luar diri kita, agar pada saat self-talk negatif yang 70% ini muncul ke permukaan, kita bisa mengcounternya. Nah, lalu disitulah fungsi belajar. Jadi fungsi belajar itu adalah memperkuat 30% self-talk positif supaya bisa mengcounter self-talk negatif yang 70% tadi itu. Sebagai contoh, misalnya seperti ini. Jadi misalnya suatu ketika Anda hendak bersedekah atau berderma, lalu muncul self-talk negatif seperti ini. Enak banget. Gua yang kerja keras kok disuruh sedekahin. Keenakan dia. Dianya aja yang males. Lagian kalau gue sedekahin, harta gue bakal habis, bakal kurang. Oh enggak. Nah, tetapi kalau kita sudah pernah mendapatkan wawasan baru, ilmu baru, ada self-talk positif yang kita bisa counter itu. Contohnya seperti ini. Siapa bilang berkurang? Justru kalau kamu sedekahin, hartamu bakal bertambah. Tuh contohnya Bill Gates. Dia nyumbangin hartanya 80% untuk kemanusiaan. Malah jadi orang terkaya di dunia. Warren Buffett, pialang saham juga begitu. Malah jadi orang kaya mereka. Oh, gitu ya? Kata self-talk negatif kan. Lalu self-talk positif bisa nambahin lagi kalau Anda pernah punya wawasan ini. Misalnya seperti ini. Iya, lagian di antara energi, karena energi kemakmuran ini jumlahnya tetap, maka sebenarnya dalam rezekinya orang kaya ada hak atau jatah energi orang miskin yang ikut di dalamnya. Nah, itu sebabnya dalam agama dikenal mekanisme zakat. Jadi zakat itu sebenarnya adalah mekanisme agar harta kita bersih dari energi kemakmuran orang miskin yang terikut dalam rezeki kita. Dan itu hak mereka, itu yang harus dikeluarkan supaya harta kita bersih. Kalau harta kita bersih, energinya positif, maka dia akan menarik energi-energi positif lain untuk masuk ke dalam diri kita. Harta kita itu mengundang harta-harta positif lain untuk datang kepada kita. Tetapi kalau yang haknya orang lain itu dalam tanda petik harta yang negatif dalam
harta kita tidak dikeluarkan, maka justru dia yang akan memanggil harta-harta negatif lain untuk datang ke dalam diri kita, dalam tanda petik itu mengurangi positivisme harta kita, dan itu dalam tanda petik berarti mengurangi harta kita. Jadi macam-macam nanti konteksnya, yang kehilangan lah, yang kebakaran lah, yang tabrakan lah, atau yang sakit lah, dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Nah, misalnya yang contoh kedua. Misalnya ada situasi di mana Anda sedang berkendara lalu disalib oleh seseorang dengan cepat seperti itu dan mengejutkan Anda. Lalu Anda bilang begini, kurang ajar banget tuh orang, brengsek lo ya, lihat lo, gue kejar lo. Nah, kalau kita punya pengalaman dari luar, cerita dari luar, ada level kesadaran yang masuk ke dalam diri kita yang cerita dari orang luar, maka kita bisa menjawab seperti ini, buat apa? Siapa tahu dia sedang panik, anaknya sedang dalam keadaan koma, dan dia harus cepat sampai rumah sakit. Lagian, kalau lo gitu, terus apa bedanya lo sama dia? Belum lagi kalau lo celaka, karena gak hati-hati. Gimana coba? Halo, self-talk negatif akan menjawab, oh iya juga ya. Nah, jadi teman-teman, celetukan spontan yang sifatnya positif seperti ini nggak akan keluar kalau kita tidak sengaja belajar hal-hal tersebut. Kita tidak pernah mendengar hal-hal tersebut. Kita tidak pernah memasukkan wawasan ke dalam diri kita tentang hal-hal tersebut. Jadi kita mengisi pikiran sadar agar secara perlahan masuk ke pikiran bawah sadar dan memperkuat barisan self-talk positif itu tadi. Itu sebabnya mengapa orang yang berilmu ditinggikan derajatnya sekian derajat daripada orang yang tidak berilmu. Maksud dari Tuhan itu tujuannya itu. Kenapa? Orang berilmu itu ujung-ujungnya tentu level kesadarannya lebih tinggi daripada yang tidak berilmu. Maka derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Karena ujung dari kebaikan seseorang itu terlihat dari level kesadarannya yang termanifestasi dalam akhlak dan adabnya. Jadi tugas untuk menyiapkan counter attack inilah tugas dari pikiran sadar kita. Kenapa? Karena self-talk negatif itu tadi seolah-olah jadi sesuatu yang karena memori jangka panjang itu kan di pikiran bawah sadar ya. Nah, kita harus memasukkan pikiran sadar kita, memasukkan itu ke bawah sadar kita agar bisa mengcounter itu. Nah, kalau itu sudah menjadi habit kita, maka si self-talk negatif nanti pelan-pelan akan selalu ada yang mengcounter. Nah, lalu ilmu apa saja yang kita perlukan untuk menaikkan level kesadaran kita agar pelan-pelan juga nanti bisa menjadi senjata kita untuk mengcounter self-talk negatif itu. Yang pertama adalah ilmu interior subjektif. Yang kedua itu adalah ilmu eksterior objektif. Yang ketiga adalah ilmu intersubjektif, dan yang keempat adalah ilmu interobjektif. Nah, ilmu interior subjektif itu maksudnya adalah ilmu yang mempelajari hal-hal tentang internal diri kita yang sifatnya soft skill seperti ilmu psikologi, ilmu pemberdayaan diri, ilmu agama, spiritualitas, dan lain-lain. Itu adalah interior subjektif. Nah, kemudian yang dimaksud dengan ilmu eksterior objektif adalah ilmu-ilmu tentang faal atau fisiologi tubuh kita, tentang fisik tubuh kita. Misalnya seperti tentang biologi, tentang otak, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, tentang DNA, dan tentang tubuh yang bisa diteliti secara objektif. Nah, yang ketiga adalah ilmu tentang intersubjektif, maksudnya adalah ilmu yang berhubungan tentang hubungan kita di komunitas, yaitu berhubungan dengan moralitas, tentang adab etika dalam bergaul di antara komunitas kita. Dan yang keempat itu interobjektif adalah pengetahuan tentang sistem yang mengatur hubungan antar komunitas seperti ilmu perdagangan, politik, sosial, dan sebagainya, termasuk ilmu-ilmu tentang makrokosmos ya. Jadi boleh dibilang ilmu yang perlu kita ketahui adalah ilmu mikrokosmos yang diwakili oleh
kelompok yang di kiri atas dan kanan atas, yaitu interior subjektif dan eksterior objektif. Kemudian yang perlu dipelajari berikutnya adalah kelompok makrokosmos, yaitu yang berhubungan dengan intersubjektif di komunitas kita dan interobjektif di luar komunitas, bahkan yang berhubungan dengan dunia atau semesta kita. Nah, kita tentu saja tidak bisa hanya belajar satu sisi saja, misalnya hanya belajar di interior subjektif. Kalau kita hanya belajar di interior subjektif yang berhubungan dengan misalnya hal-hal yang membatasi kita secara agama sempit, maksudnya agama sempit itu kadang-kadang kita belajar agama tetapi referensinya kurang banyak. Kalau istilah Gus Baha ada dan istilah Dr. Arazi itu kurang banyak referensinya atau lekmu ngaji kurang suwe itu di situ. Akhirnya apa? Akhirnya cenderung merasa paling benar sendiri, paling hebat sendiri, lalu ujung-ujungnya kita jadi keras, jadi radikal, antisosial, dan ujung-ujungnya bisa jadi teroris. Nah, atau misalnya kita hanya belajar tentang eksterior objektif, tentang pengetahuan tentang raga kita saja. Oke, kita mengerti tentang raga kita, lalu kita menjadi hebat di bidang itu, tetapi kita minim secara spiritual. Yang terjadi adalah lalu kita akan menjadi orang yang arogan, lalu akan menjadi orang yang sombong karena merasa hebat di situ. Misalnya orang yang hebat di bidang olahraga, orang yang hebat di bidang hal-hal yang berhubungan dengan tubuh, atau orang yang hebat berhubungan dengan ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan yang objektif yang bisa diteliti secara empiris dari tubuh kita sendiri. Kemudian kalau kita hanya belajar intersubjektif misalnya, oke, tentang moralitas bagus, adab etika bagus, di komunitas bagus, tetapi kita tidak belajar dari sisi spiritual, yang akibatnya yang terjadi seperti yang ada di barat. Jadi di mana sekarang mereka itu mengalami krisis moral yang sangat besar, di mana aborsi menjadi banyak, kemudian seks bebas menghasilkan inces yang luar biasa banyak juga tanpa mereka ketahui. Karena apa? Mereka sudah berperilaku seperti binatang. Jadi melakukan free sex karena dengan alasan itu profesi pribadi, akhirnya bapaknya tidak tahu bahwa dia punya anak, dan sekarang banyak sekali bapak yang akhirnya kawin dengan anak. Jadi itu kan seperti perilaku binatang kan, dan terjadilah incest yang pada ujung-ujungnya itu menurunkan kualitas manusia. Jadi ujung-ujungnya akan terjadi chaos ya. Dan bahkan ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa DNA yang rusak pada manusia itu juga akan berpengaruh terhadap makrokosmos. Jadi bukan hanya di mikrokosmos saja. Di makrokosmos itu dipengaruhi oleh DNA manusia, karena DNA manusia itu ternyata merupakan bagian inti dari manusia, dan percobaan menunjukkan yang dilakukan oleh Vladimir Poponin bahwa esensi semesta yang diwakili oleh foton itu sangat terpengaruh oleh esensi manusia yang diwakili oleh DNA. Nah, kemudian kalau kita hanya belajar di interobjektif saja tentang pengetahuan perdagangan, politik, atau misalnya perdagangan makrokosmos, maka kalau kita hanya hebat di situ tanpa diisi dengan pengetahuan spiritual, kita juga akan menjadi seorang yang penjahat barangkali ya, karena dia hebat di satu sisi tetapi di sisi dalamnya kosong. Nah, sampai di sini teman-teman, lalu ada hal yang lebih penting sebenarnya bagaimana untuk mengatasi atau mengedukasi self-talk kita untuk meng-counter self-talk negatif adalah apa yang sudah diberikan statement, diberikan petunjuk oleh Tuhan bahwa di Ar-Ra'd ayat 28 itu Tuhan itu berkata, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram atau tenang. Nah, jadi selain memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, Tuhan itu memberi petunjuk untuk melawan self-talk dengan banyak mengingatnya.
Ya, kalau sebagai muslim tentu yang saya lakukan adalah berzikir. Ya, zikir macam-macam, boleh Anda lakukan apa saja yang Anda suka, misalnya bisa beristighfar, bisa dengan zikir Allah misalnya kan, atau dengan zikir sholawat misalnya, atau dengan yang hal-hal yang lain. Yang jelas, kalau menurut hemat saya, kalau di atas tadi saya katakan bahwa banyak ahli yang mengira bahwa self-talk negatif yang 70% itu berasal dari pengalaman masa lalu manusia yang dulu hidup di gua-gua untuk menghindari hal-hal yang membahayakan dirinya sehingga muncul self-talk negatif. Kalau menurut agama sebenarnya bukan seperti itu. Kalau yang saya paham, menurut agama kita ini kan manusia dialiri darah ya. Dan sebenarnya sumber dari kesadaran manusia itu ada di kolbu. Nah, kolbu itulah yang berusaha sebenarnya diserang oleh dalam hal ini adalah pasukan iblis. Tetapi kan kolbu itu kan dilindungi oleh malaikat ya, ada malaikat di dalam situ. Nah, bagaimana cara menyerangnya? Cara menyerangnya yang paling mudah adalah dengan aliran darah. Maka selama masih kita ada aliran darah dalam tubuh kita, maka iblis akan selalu menyeru melalui aliran darah yang dalam hal ini secara fisik kolbu itu dalam bentuk jantung dan otak, sehingga konektivitas antara jantung dan otak yang disebut kolbu inilah yang diserang oleh mereka itu. Nah, untuk itu maka salah satu penangkalnya adalah dengan banyak mengingat Allah atau banyak mengingat Tuhan. Selain tentu saja kita sudah bahas tadi tentang bagaimana kita membekali diri kita dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan 4 kuadran itu tadi, yaitu kuadran kiri atas, interior subjektif yang berhubungan dengan soft skill kita, pengetahuan, psikologi, pemberdayaan diri, spiritual, kemudian eksterior objektif yang berhubungan dengan fisik kita, kemudian intersubjektif di bagian kiri bawah yang berhubungan dengan adab dan moralitas kita di komunitas, kemudian interobjektif di bagian kanan bawah yang berhubungan dengan ilmu-ilmu politik, sosial, perdagangan, dan ilmu-ilmu makrokosmos. Nah, sampai di sini teman-teman, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu bahasan kita mengenai mengcounter self-talk negatif dengan ilmu dan zikir ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudahan lain kali kita membahas materi-materi yang lain lagi. Dan saya ucapkan terima kasih sampai di sini. Semoga Allah menambahkan rahmat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.